mereka itu setelah keluar dari sini, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa sebagai konsultan, kita bisa mandiri ke sana dengan menguasai manajemen proyek. Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA Podcast STTM Cilengsi. Teman-teman seluruh Indonesia, apa kabar? Kita ketemu lagi malam ini untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan dan dakwah. Teman-teman, sahabat yang berbahagia, malam hari ini kami mengundang seorang tokoh muda di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Beliau ketua program studi informatika. Teman-teman tahu kan informatika? Teknik informatika yang sekarang lagi banyak digandrungi oleh kaum milenial dan anak-anak muda. Tentu hari ini atau malam ini kita ingin tahu banyak apa sih teknik informatika Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi itu. Nah, kita korek ya malam ini sama-sama. Kita ketemu dengan Kaprodi Sekolah Tinggi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat, walaupun pandemik sehat ya. Alhamdulillah. Goes jalan terus Pak. Alhamdulillah jalan terus. Jalan terus goes ya. Tiap. Karena goes itu hobi beliau juga untuk terus goes setiap hari ya, agar tetap menjaga stamina. Teman-teman, Pak pria ini ke Cilengsi menjadi dosen tetap. Kemudian beliau menjadi kepala program studi teknik informatika. S1, S2 informatika. Ya, maka nggak salah kita deh kalau kita bincang malam hari ini tentang informatika. Pak pria, kan STTM ini ada teknik informatika ya Pak ya? Iya. Terus program yang sudah dibangun di teknik informatika itu apa saja Pak? Sebenarnya prioritas kita itu menghasilkan lulusan yang qualified. Artinya bahwa lulusan kita itu siap di lapangan kerja. Ya, dan persiapan itu kita menyiapkan sebaik-baiknya mahasiswa kita dengan kurikulum yang terkini. Artinya bahwa teknik informatika itu selalu update dengan kurikulum. Karena kita punya organisasi, kita ada profesi yaitu Aptikom. Dan Aptikom kita mengacu ke sana sebagai asosiasi perguruan tinggi komputer, begitu Pak? Ya, artinya nanti lulusan informatika STTM ini mau jadi apa Pak sebenarnya? Lulusan informatika ini luas Pak. Artinya bisa sebagai konsultan, bisa sebagai tenaga di IT ya, artinya di perusahaan, ataupun di perusahaan-perusahaan, atau guru kalau di bidang TIK di SMK itu kan ada TIK Pak. Nanti bisa masuk ke sana untuk mengajar di sekolah-sekolah SMK jurusan TIK atau gitu Pak. Iya, kan teknik informatika ini teman-teman, kan kalian pasti
gandrung betul di informatika ini. Karena IT ya. Zaman sekarang ini zaman IT. Ya, zaman digital. Ya. Itu sangat erat hubungannya dengan digital, teknik informatika. Nah, Pak Pria kan lulusan ini Pak IT ini kan sekarang ini lagi banyak dibutuhkan, baik di perusahaan, di kelembagaan, di mana saja sekarang ini, karena semua orang butuh IT itu. Terus apa yang sudah dijalin, apakah dengan perusahaan atau dengan lembaga pemerintahan atau apa yang sudah dilakukan, Pak? Kita sebenarnya sudah ada jalinan kerjasama. Kita menjalin, yang kebetulan saya dan rekan-rekan itu suka dapat undangan dari beberapa instansi pemerintah untuk mengisi acara di sana, Pak. Jadi kita berbagi ilmu di sana untuk memberitahu atau mentransfer ilmu kita kepada pegawai mereka mengenai IT. Dan untuk di masyarakat, kita coba terjun ke masyarakat, misalkan dengan PKM, kita coba melakukan observasi ke sana, apa yang bisa kita bangun untuk masyarakat. Nah, itu teman. Artinya kerjasama dengan perusahaan itu juga ada untuk mahasiswa, karena kan mahasiswa dibutuhkan yang namanya SKPI ya Pak ya? SKP, surat keterangan pendamping ijazah. Itu sudah sejauh mana Pak? Kita sudah ada kolaborasi dengan beberapa instansi yang terutama yang berkaitan dengan informatika ya. Ini yang tentunya ini akan menunjang dari kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Artinya bahwa keilmuan mahasiswa itu harus selalu di-upgrade, tidak hanya dari kampus tetapi dari luar. Makanya kita mencoba untuk bekerjasama dengan pihak luar di bidang informatika ini, Pak. Dan kan sekarang sangat dibutuhkan sekali sertifikat yang berupa yang sudah disertifikasi kan. Itu untuk sebagai pendamping ijazah, dan ini berkaitan dengan program pemerintah dengan kampus merdeka yang saat ini. Artinya pemerintah berusaha untuk bagaimana lulusan-lulusan ini sebelum mereka lulus itu sudah bisa masuk ke pabrik atau konsultan atau apa. Nanti mereka diharapkan sudah bisa mendesain apa program yang ingin mereka lakukan. Nah, mungkin ada pengarahan ke sana tentang juga kampus merdeka, juga tentang program-program yang mahasiswa harus lakukan, karena mereka juga harus profesional nantinya. Jadi di informatika sendiri berarti mengacu ke kewirausahaan, Pak. Jadi selain tadi dari konsultan kan wirausaha, Pak. Kita mencoba mengarahkan mahasiswa untuk terjun ke dunia proyek. Artinya kita membangun mahasiswa bagaimana terjun di dunia proyek, bagaimana cara membuat proposal, bagaimana cara mendapatkan proyek, dan bagaimana mengatur waktu proyek supaya mereka itu setelah keluar dari sini, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa sebagai konsultan, kita bisa mandiri ke sana dengan menguasai manajemen proyek. Teman-teman ini kan pengen tahu, ya Pak Pria, pengen tahu nih lulusan informatika STM Cilengsi ini jangan-jangan banyak menyumbang pengangguran atau bagaimana Pak? Alhamdulillah, lulusan informatika dari STM Cilengsi ini boleh dibilang zero pengangguran, Pak. Zero. Zero. Berarti zero ya? Zero. Pengangguran. Artinya semua bekerja. Bekerja.
Artinya bahwa berangkat dari mahasiswa yang dahulu karyawan, terjun dengan ke dunia informatika, akhirnya mereka bisa upgrade atau meningkatkan diri ke dunia informatika. Ya. Itu Pak. Ya, berarti mereka juga bisa di profesional, konsultan, di lembaga-lembaga pemerintah, dan kebanyakan karena mereka sudah nggak usah khawatir, mereka bukan pengangguran, mereka memang sudah punya pengalaman bekerja. Jadi teman-teman ya jangan lupa nih ya, masuk di teknik informatika STTM Cilengsi ya, nggak ada pengangguran, zero ya. Kenapa? Karena memang diarahkan untuk mereka bisa ya bekerja, langsung bekerja, bisa profesional, mereka bisa menggunakan ilmu yang diperolehnya di teknik informatika. Pak Pria, biasanya kan kalau perguruan tinggi itu kan ada kaitannya dengan biasanya penelitian, kaitannya dengan pengabdian masyarakat. Kan kalau di Muhammadiyah itu ada catur perguruan tinggi, perkuliahan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan AIK. Nah, dari keempat ini termasuk penulisan ilmiah di teknik informatika sudah sejauh mana, Pak? Di teknik informatika untuk pendidikan dan pengajaran, untuk penelitian kita sudah ada, dan AIK juga ada. Di penelitian kita ada jurnalnya. Ada jurnalnya. Bisa dikunjungi jurnal informatika Infotek. Iya, Infotek. Yang kami sudah ada beberapa terbitan ya. Nanti bisa berkunjung sana, Pak. Iya. Dan saya dengar dosen-dosennya juga staf-staf pengajarnya banyak yang praktisi ya, yang punya pengalaman banyak di konsultan informatika, di industri-industri tentang IT. Apa seperti itu, Pak? Iya, Pak. Kita memberikan bekal ke mahasiswa itu bukan sekedar akademisi, tetapi juga praktisi. Ya. Kenapa praktisi? Karena praktisi ini terjun langsung ke lapangan. Ya. Jadi tahu permasalahan apa yang ada di lapangan. Ya. Beda dengan akademisi cuma tahu di kampus, sementara praktisi ada di lapangan. Jadi kita menggabungkan keduanya supaya bisa mentransfer ilmu yang di lapangan ke mahasiswa. Gitu. Ya. Sekretaris Pak Pria, Pak Mas Anas Sobarnas, ya, kan alumni teknik informatika juga. Iya. Terus beliau juga profesional di bidang IT. Iya. Iya kan? Ya. Nah, sekarang jadi sekretarisnya Prodi, Pak Pria. Iya. Gimana sih ceritanya? Ini luar biasa, Pak ya. Ini adalah suatu kebanggaan buat saya. Iya. Ternyata saya punya produk yang hebat. Artinya ini bahwa kita bisa menunjukkan bahwa produk informatika itu bukan ecek-ecek. Iya. Artinya bahwa dari pimpinan cabang aja menggunakan beliau, Pak. Iya. Jadi berbagai aplikasi dibangun. Iya. Sementara saya juga kadang terlibat dengan beliau ini untuk menjalankan suatu proyek. Iya. Nah, kita kolaborasi, Pak. Iya. Jadi mereka itulah jadi caranya kenapa beliau bisa jadi sekprodi begitu, Pak. Iya. Dia bikin juga aplikasi HRMS, Human Resource ya, tentang kepegawaian, ya, tentang karyawan, ya. Jadi sistem yang dibangun oleh beliau, oleh Mas Anas itu bermanfaat buat pimpinan cabang, betul. Yeah. Terus saat ini sedang menggarap sistem yang ingin supaya kita membuat rencana anggaran pendapatan dan biaya untuk amal usaha keseluruhan itu, ya, itu tinggal nggak usah terlalu lama kita rapat-rapat, cukup sekali masukin gini-gini dan keluarnya. Nah, kita pengen seperti itu. Dan sekarang lagi digarap, insya Allah
bisa selesai di tahun-tahun ini, dan itu karya beliau juga. Ya. Nah, terus kemudian kan kita membangun akademik, membangun intelektual dari mahasiswa, tapi rasanya tidak juga kita tinggalkan membangun akhlak mahasiswa melalui AIKA. Itu seperti apa? Jadi membangun akhlaknya adalah fondasi yang tidak bisa lepas. Orang boleh pintar, boleh cerdas, tapi zero akhlak itu tidak bisa, Pak. Karena akhlak salah satu attitude ya. Iya. Akhlak itu harus nomor 1. Iya. Pengetahuan nomor 2, Pak. Oh iya. Jadi kolaborasi, akhlak bagus, pengetahuan bagus, menghasilkan produk yang bagus. Iya. Itu, Pak. Kan kita tidak hanya mencetak manusia yang cerdas, pintar saja, tapi kita memadukan bagaimana membangun akhlaknya, kemudian kita membangun kecerdasannya, sehingga apabila nanti dia terjun ke masyarakat tidak membuat masalah. Kan sekarang banyak orang pintar nih. Banyak, Pak. Banyak sekali orang pintar, tapi tidak berakhlak. Betul, Pak. Tidak punya sopan santun sama orang tua, sama teman, ya kan, sama yang juniornya, ya. Nah, ini yang kita lihat, ini sebenarnya bermasalah nih kalau seperti ini. Ya, kita harus betul-betul membangun akhlak mereka, mahasiswa itu kita bangun untuk supaya jadi baik. Dan kalau nggak salah katanya di semester 1-2 itu juga dibimbing baca tulis Quran ya, Pak ya? Iya. Nah, untuk memahami Al-Quran, karena kuncinya adalah di Al-Quran, karena contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Pak Priya, mungkin ada yang ingin Pak Priya sampaikan sebagai closing statement kepada nih teman-teman netizen, ya, anak-anak muda, ya, kalian dengarkan nih apa yang ingin disampaikan oleh Pak Priya, ya, berguna bagi kalian kalau kuliah, ya, kuliah di Teknik Informatika STTN Cilengsi. Monggo Pak Priya, silakan. Baik, buat teman-teman semua, saya punya pesan yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kita harus membangun jiwa kita atau akhlak kita, itu yang pertama. Kemudian kita harus membangun diri kita, artinya membangun dengan pengetahuan dan teknologi. Kualitas diri, ya, supaya kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Itu, Pak. Untuk orang banyak, untuk bangsa dan negara. Ya. Jadi kualitas manusia Indonesia ke depan kita ingin adalah kualitas manusia Indonesia yang memiliki akhlak baik, cerdas, ya, memiliki kemampuan yang prima sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Teman-teman sekalian, ya, itu yang kita tahu malam ini. Ya, akan lebih banyak lagi nanti teman-teman, ya, pengetahuan dari Teknik Informatika. Nanti kita juga akan undang Mas Anas Sobarnas. Kok bagaimana sih dia bisa seperti itu? Apa yang dia lakukan sebagai alumni, dan juga dia memiliki kapasitas yang saya anak muda yang luar biasa memiliki kapasitas seperti itu. Ya, kapan lagi kalau tidak sekarang teman-teman bergabung sama Teknik Informatika STT Muhammadiyah Cilengsi. Salam pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.